Oke, melanjutkan video sebelumnya, di mana kita sudah belajar untuk fitur-fitur dasarnya, bagaimana cara mengkonfigurasinya, terus properties awal ini harus seperti apa, seperti itu ya. Nah, oke. Sekarang kita akan fokus untuk I/O object addressingnya. Jadi untuk misalkan untuk inputan dia addressnya %IO atau apa, nah lalu internal relay-nya menggunakan apa, seperti itu ya. Oke, kita bisa cari di menu help ya di sini. Nah, ini bisa langsung di help. Oh ya, untuk yang tadi awalnya kan di programming sini ada tulisan error ya. Nah, sekarang sudah tidak error karena sudah kita berprogram dan programnya benar. Ketika kita membuatnya salah, maka programming juga akan kembali warna error seperti itu ya. Oke, langsung saja kita buka helpnya. Oke, teman-teman juga bisa cari sendiri ya nanti ya di sini. Kita klik saja di sini persen ya. Ya. Nah, di sini teman-teman tinggal milih yang bawah ya, yang persen C. Di sini ada M221 logic controller. Nah, kita lihat konfigurasinya. Nah, di sini ada addressing IO object-nya. Nah, dimana address-address ini akan kita gunakan. Karena sintaknya setiap PLC kan berbeda. Nah, untuk internal relay sendiri di Schneider ini menggunakan %M. Nah, kalau di Omron kan ada kita menggunakan W. Outsil sendiri dan lain-lain sendiri ya. Nah, oke, kita fokus kembali ke Schneider. Nah, di sini untuk internal relay ya. Jadi di sini adalah relay dalam. Jadi karena PLC itu memudahkan atau mengefisienkan penggunaan relay ya, hardware-nya. Jadi pada panel konvensional kita kan menggunakan relay untuk logiknya. Jadi di PLC sini relaynya berupa program. Nah, jadi di dalam kita menggunakan bantuan kontak dalam, relay dalamnya seperti itu. Oke, di sini ada %MI yaitu memory bit ya di sini. Nah, contohnya di sini %M25. Maka maksudnya apa? Maksudnya adalah internal memori pada bit 25. Nah, untuk %M ini ada banyak sekali, nyampe ribuan ya di sini. Nah, di sini untuk %M dia berupa boolean instruction. Nah, jadi untuk %M ini hanya menampung data true and false. Nah, jadi dia hanya bisa membaca 1 dan 0. Seperti itu. Jadi teman-teman untuk menyimpan data desimal misalkan 1 sampai 10 dia tidak bisa. Dia hanya paham 1 dan 0. Nah, seperti itu. Lalu di bawahnya sini ada memory bit word. Nah, word ini 16 bit ya berarti. Kalau di atas kan bit, di sini word berarti 16 bit banyaknya. Nah, di sini penulisannya adalah menggunakan %MW. Nah, lalu belakangnya di sini mau berapa? Nah, misalkan contohnya %MW 15, maka artinya apa? Nah, di sini dia menggunakan relay memory word yang ke-15 seperti itu. Nah, jadi misalkan teman-teman menyimpan hitungan counter atau apapun itu bisa di move ke address ini. Nah, jadi datanya bisa kita simpan di %MW sini. Nah, jadi counter yang sudah dihitung bisa misalkan datanya kita move ke dalam memori yang addressnya %MW. Nah, kalau atas ini biasanya hanya untuk kontak-kontak bantu seperti itu. Oke. Lalu di sini ada double ya di sini %MD. Nah, kalau di atas word di sini double word. Apa itu? Nah, double word ini berarti wordnya double. Nah, seperti itu. Jadi misalkan di sini ada contohnya nih. %MD 16 artinya internal memory double word 16. Nah, misalkan kita %MD 1. Nah, di situ berarti kita sudah menggunakan 2 word. Nah, maka di memory word ini untuk %MW1 dan MW2 dia sudah tidak bisa digunakan karena sudah dihabiskan untuk memori double ini ya. Kurang lebih seperti itu.
Mungkin teman-teman masih agak bingung ya, karena mungkin nanti lebih mudahnya bisa kita coba simulasikan saja ya. Oke, langsung dilanjut saja. Untuk bawahnya sebenarnya sama saja intinya. Lalu ada memory float. Nah, di sini sama seperti microcontroller ya pastinya. Nah, di sini ada float juga. Nah, jadi misal float ini bisa menyimpan koma-komaan, bilangan real ya. Jadi misalkan kayak aritmatika, contohnya kayak kita menghitung 5/2 harusnya kan 2,5. Nah, di sini ketika kita menggunakan memori word di sini, maka dia tidak akan muncul 2,5, dia tetap akan mengambil 2 karena 5 itu akan dibulatkan ke bawah, kecuali nilainya 2,6 akan jadi 3. Nah, di situ kurang detail ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan memori yang floating di sini, memori float, yaitu persen %mf. Nah, di sini mau berapa seperti itu. Jadi misalkan 5/2 ya, di sini akan 2,5, lebih detail, dia lebih lebar gitu pembacaannya. Untuk 2 sebenarnya sama saja. Nah, di sini sifatnya internal ya, memori. Di sini di dalam program. Lalu untuk yang berupa hard, nah di sini di sini ya, ternyata di bawahnya langsung di sini digital input, output. Nah, di sini yang ada pada PLC-nya. Nah, pada PLC yang kita gunakan. Misalkan kita memasang input di inputannya. Nah, di sini kita kasih nama. Di sini ada variabel Y dan Z ya. Nah, misalkan kita menggunakan contohnya di sini %i 0.5, berarti apa itu? Nah, digital input 5 pada controller, pada PLC-nya. Nah, di sini ada hardnya yang objek di sini ya. Nah, kalau yang atas tadi kan bersifat memori, bersifat internal di dalam, jadi tidak terlihat dia di dalam program. Nah, kalau yang ini bersifat objek secara langsung, seperti ini %i 0.5, maka kita menggunakan digital input 5 pada controllernya. Nah, misalkan kita pakai expand, maka di sini akan otomatis tinggal teman-teman ikuti saja yang teman-teman gunakan apa dalam program, maka ya tinggal ganti %i 1 titik berapa yang digunakan seperti itu. Untuk output di sini menggunakannya key ya. Nah, inputnya i, kalau output key. Nah, beda-beda untuk tiap PLC ya pastinya. Teman-teman tinggal beradaptasi saja, karena tiap merek pasti memiliki kelebihannya sendiri-sendiri ya. Untuk output di sini menggunakan %iw. Nah, sama dari 0 titik sekian terus 1 titik sekian seperti itu. Jadi misalkan pada PLC untuk analognya sampai 4, berarti hanya iw 0.0 sampai iw 0.3. Lalu misalkan tambah expand lagi, otomatis akan bertambah di sini iw-nya. Jadi %iw 1.0, %iw 1 titik sekian seperti itu. Nah, untuk output ya tinggal qw, tinggal ditambahkan w di situ untuk analog ya. Lalu fast counters juga ada, tergantung jenis PLC yang kita gunakan ya tentunya, karena tiap PLC kan tidak include semuanya ini, jadi tergantung kebutuhan yang digunakan. Kurang lebih seperti itu. Untuk penggunaan timer, counter mirip-mirip. Yang pasti di Schneider ini untuk sintak awalnya di sini menggunakan persen ya. Timer ya pasti ada T-nya di sini. Counter ya pasti ada C-nya, mirip-mirip sebenarnya. Untuk setiap PLC mungkin hanya ada sedikit perbedaan, tinggal menyesuaikan saja ya teman-teman. Oke, untuk pengenalan addressing IO objeknya cukup sampai di sini. Jika teman-teman masih banyak pertanyaan, bisa tulis saja di komentar. Nah, jika ingin belajar yang lebih advance-nya, bisa minta saja WA-nya di komentar, boleh. Nanti kita diskusi privat ya, atau akan saya buatkan juga video lebih dalamnya jika teman-teman ingin tahu lebih dalam tentunya. Oke, terus simak video dari Kang Tronik. Nah, selanjutnya kita akan membahas instruksi-instruksinya. Kita akan buat program-programnya lebih sedikit lebih dalam lagi. Tentunya masih basic ya. Untuk mendalaminya, nah, teman-teman bisa mengambil waktu
peluang yang lain. Oke, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga di like, comment, dan share. Terima kasih.